Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Pamungkas. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis model Canvas dalam digital inovatif entrepreneurship. Model bisnis Canvas. Suatu model bisnis menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai-nilai baik itu ekonomi, sosial, ataupun bentuk-bentuk nilai lainnya. BMC atau Business Model Canvas merupakan suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Nah, pencipta dari BMC ini adalah Alexander Osterwalder pada tahun 2005 yang digunakan oleh semua lini masa bisnis tanpa batas sektor usahanya. Dan kemudian tujuannya adalah analisa kekuatan dan kekurangan dalam bisnis. Fungsi bisnis model Canvas yang pertama itu memudahkan wirausaha untuk menuangkan ide bisnis dalam satu bagan yang sederhana. Yang kedua, terjemah konsep ide, gagasan suatu bisnis dalam elemen-elemen visual. Tiga, rencana bisnis terfokus karena detail setiap elemen bisnis model Canvas memudahkan wirausaha untuk memahami tujuan bisnis. Yang keempat, alat diskusi yang simpel dengan mitra bisnis lainnya. Yang kelima, panduan untuk mengeksekusi bisnis. Kemudian, elemen model bisnis. Yang pertama itu customer segment atau segmen konsumen. Pada blog ini, pebisnis harus bisa menjawab beberapa hal mengenai pelanggan, seperti customer job, customer gain, dan customer pain. Misalnya suatu maskapai penerbangan mengeluarkan dua produk untuk memenuhi kebutuhan dua segmen pelanggan yang berbeda, atau ada dua stasiun televisi yang menyajikan dua acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda juga. Kemudian value proposition, sekat yang merupakan keunggulan produk apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi customer atau pelanggannya. Contohnya yaitu produk service, pain relief, dan juga gain creators. Kemudian channel atau saluran adalah bagaimana bisa menyampaikan produk sampai hingga ke konsumen. Kemudian media atau sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan produk ataupun jasa yang ditawarkan. Kemudian revenue stream atau sumber pendapatan. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Elemen bisnis Elemen bisnis model Canvas ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis yang dijalankan. Kemudian key resource atau sumber daya. Key resource adalah sekat dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, mengontrol stok barang, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat bisnis model Canvas. Contoh yaitu dalam sumber daya ini yang fisik yaitu gedung, kendaraan, mesin, dan jaringan distribusi. Kemudian kalau intelektual yang dimiliki perusahaan itu seperti merek, pengetahuan spesialis, paten, dan hak cipta. Kemudian untuk sumber daya manusia, yaitu orang-orang yang akan menjadi sumber daya utama, terutama perusahaan di industri kreatif atau pengetahuan yang intensif. Kemudian yaitu keuangan, jalur kredit, saldo tunai, dan sebagainya. Nah, kemudian customer relationship, hubungan konsumen. Customer relationship merupakan elemen dalam contoh bisnis model Canvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Karakteristik pelanggan berbeda-beda sehingga harus memahami bagaimana mengambil hati pelanggan
dan mempertahankan pelanggan yang sudah loyal agar tidak mudah berpaling ke bisnis yang lainnya. Kemudian ada key activities atau aktivitas yang dijalankan. Semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Key activities biasanya dipecah menjadi tiga kategori, yaitu pertama produksi, kemudian pemecahan masalah, dan yang ketiga platform atau jaringan. Kemudian key partnership atau kerjasama berfungsi untuk mengorganisasi aliran suatu barang atau layanan lainnya dalam bisnis. Biasanya ada tiga alasan untuk menciptakan kemitraan, misalnya skala ekonomi, pengurangan risiko dan ketidakpastian, juga akuisisi sumber daya atau aktivitas. Kemudian cost structure atau struktur biaya, konsekuensi secara finansial dari cara yang digunakan dalam model bisnis dan memastikan bahwa biaya sesuai dengan value proposition bisnis. Menetapkan biaya paling mahal dan yang paling penting setelah key resource, key partnership, dan key activities ditetapkan. Nah, untuk kesempatan kali ini akan saya buat studi kasus mengenai Shopee, yaitu salah satu platform e-commerce. Nah, di sini ada bisnis model canvas yang dilakukan oleh Shopee. Yang pertama yaitu key partners, itu orang-orang yang menjual produk di Shopee, jasa ekspedisi, pembayaran melalui berbagai cara seperti bank, melalui minimarket seperti Indomaret atau Alfamart, ShopeePay, dan lainnya. Kemudian untuk key activities-nya yaitu pembuatan web, promosi, evaluasi, platform pelanggan, dan juga maintenance terhadap webnya. Kemudian value proposition yang dilakukan yaitu sebuah website yang membantu menghubungkan antara penjual dan pembeli, memberikan banyak voucher, salah satunya seperti gratis ongkir dan lainnya. Kemudian dalam dalam membeli dan menjual di Shopee. Kemudahan dalam membeli dan menjual barang di Shopee. Kemudian kalau customer relationship, banyak promo. Ini seperti promo tanggal 12 bulan 12 ya, seperti yang disebut promo 12-12 dan lainnya. Kemudian voucher gratis ongkir, pelayanan yang baik. Kemudian customer segment yaitu orang-orang yang memiliki HP atau perangkat atau komputer untuk mengakses platform Shopee ini. Kemudian orang yang mempunyai kebiasaan berbelanja online. Ini ditargetkan dari usia 17 sampai dengan orang tua dan juga orang-orang yang ingin berjualan di platform. Kemudian ada key users. Key users yaitu tenaga programmer, website, programmer website, orang marketing, kemudian ada paten merek, terus kekayaan intelektual, komputer, laptop, dan HP. Kemudian untuk channelnya, mereka memanfaatkan website Shopee, kemudian media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, melalui promosi di iklan TV, YouTube, dan lainnya. Kemudian untuk cost structure-nya itu ada biaya karyawan, biaya internet, biaya server, biaya promosi, biaya maintenance, biaya umum, dan administrasi. Kemudian revenue stream-nya itu dari biaya admin, dari mengiklankan produk penjual, dari jasa kirim, dan juga partnership dengan brand terkenal. Shopee merupakan sebuah platform belanja online yang bisa membuat kita membeli berbagai macam kebutuhan yang kita perlukan, serta dengan berbagai macam fitur yang bisa digunakan, seperti berbagai macam pembayaran, voucher, dan lainnya. Shopee pertama diluncurkan pada tahun 2015 di Singapura dan telah tersedia di beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Pada awal Shopee didirikan dengan konsep bisnis C2C, akhirnya beralih menjadi hybrid yaitu mengkoneksikan C2C dan juga B2C. Pada zaman sekarang ini banyak sekali orang yang menggunakan hal serba online mulai dari berbelanja, berinteraksi, dan hal lainnya tanpa perlu repot untuk keluar dari rumah. Nah, kemudian untuk customer segmennya dari Shopee, segmen dari pelanggan yang adalah tentunya orang yang memiliki perangkat untuk mengakses Shopee ini ya. Shopee merupakan platform jual beli online yang banyak digunakan orang-orang untuk membeli maupun menjual produknya. Tentunya hal ini bisa membuat penjual dan pembeli dapat berinteraksi tanpa perlu bertemu secara langsung.
Kemudian untuk value proposition-nya, keunggulan yang dimiliki Shopee adalah platform yang bisa menghubungkan penjual dan pembeli agar bisa saling berinteraksi dan melakukan tindakan jual beli. Tentunya dengan kemudahan pada fitur juga banyaknya voucher-voucher yang membuat orang tertarik menggunakan Shopee. Kemudian untuk channels, prasarana yang digunakan Shopee untuk menyampaikan bisnisnya adalah dengan menggunakan media sosial yang digunakan untuk orang sekarang ini seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Tidak hanya melakukan promosi melalui media sosial, tapi juga melalui iklan di TV, YouTube, dan lainnya. Kemudian customer relationship. Hal ini merupakan hubungan yang dilakukan Shopee untuk membuat pelanggan merasa betah dan nyaman di Shopee adalah dengan mengadakan beberapa voucher atau event pada tanggal-tanggal tertentu yang membuat pelanggan bisa menikmati diskon voucher gratis ongkir dan tentunya dengan pelayanan yang baik. Kemudian revenue stream, store Shopee mendapatkan penghasilan dari berbagai macam hal yaitu biaya admin dengan mengiklankan produk penjual dan jasa kirim dan dari partnership ya, dengan brand terkenal. Dengan adanya hal ini dapat membuat Shopee terus berkembang. Kemudian key resource, hal ini merupakan sumber daya yang diperlukan agar bisnis Shopee ini berhasil, yaitu dengan adanya tenaga kerja seperti programmer website, dan orang marketing, dan lainnya. Tentunya juga membutuhkan laptop, komputer, atau perangkat yang mumpuni untuk menjalankannya. Dan untuk key activity, kegiatan utama yang dilakukan Shopee adalah mulai dari pembuatan web, kemudian melakukan promosi dengan berbagai macam sosial media, serta mengiklankan di TV dan YouTube. Selanjutnya adalah evaluasi platform yang dari pelanggan dan maintenance yang berarti pemeliharaan. Kemudian key partnersnya dari hal ini merupakan siapa yang berkaitan dengan Shopee dapat membuat bisnis Shopee berjalan dan berkembang, yaitu orang yang menjual produk di Shopee, jasa ekspedisi, dan kerjasama dengan berbagai macam bank, minimarket, e-Shopee Pay untuk pembayaran produk yang dibeli oleh pelanggan. Kemudian cost structure hari ini merupakan biaya yang dikeluarkan Shopee untuk mendukung bisnisnya berjalan, yaitu dari biaya karyawan Shopee, biaya server, internet, promosi, maintenance, dan juga biaya umum lainnya. Nah, kesimpulannya dengan adanya BMC, Shopee dapat memetakan suatu bisnis lebih sederhana dan strategis, sehingga mempermudah siapapun dalam proses e-commerce memenuhi setiap kebutuhan yang diperlukan setiap orang dan pesaing dapat meningkatkan kualitas dari suatu usaha tersebut. Secara berkelanjutan, Shopee juga diharapkan mampu mengembangkan kewirausahaan dengan cara memberdayakan pengusaha untuk bergabung di platform mereka. Karena dengan BMC diharapkan dapat memudahkan para pebisnis baik pemula maupun yang sudah menjalankan bisnis mengetahui aspek-aspek terpenting dalam suatu bisnis. Shopee harus meningkatkan servernya lagi agar tidak terjadi down server ketika sedang banyaknya pengguna Shopee yang mengunjungi aplikasi tersebut. Shopee harus bisa lebih memberikan banyak promo-promo menarik agar masyarakat menjadi selalu tertarik dan bisa menjadi pelanggan yang loyal. Shopee juga harus lebih memperhatikan penjual yang akan berjualan di aplikasi Shopee agar tidak terjadi kecurangan dan merugikan pembeli. Baik, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.